Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Baik, Bu. Sudah siap semuanya untuk belajar? Sudah, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita Berdoa. ya benar, berdoa. Nah, kalau berdoa itu kalian harus yang Tulus. Ya, dan konsentrasi. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mudah-mudahan kegiatan kita kali ini berjalan dengan baik dan lancar ya. Kita menyanyikan lagu Indonesia. Indonesia PPK dan salam PPK. Sudah bisa semua? Sudah, Bu. Literasi dulu sebentar. Kalian tahu kan literasi itu apa? Membaca, Bu. Iya benar, membaca. Ini kita membaca tentang pengrajin Garut yang menembus dunia. Itu ada di buku halaman buku tenis 5 halaman 196 sampai 197. Silahkan dibuka. Ibu guru beri waktu kurang lebih 10 menit untuk membaca. Kita lanjutkan. Nah, tadi kalian sudah membaca mengenai pengrajin Garut yang menembus dunia. Nah, kalau pengrajin itu adalah sebuah profesi ya. Ya, Bu. Punya beberapa gambar tentang wirausaha seperti pengrajin tadi. Itu ya. Nggak tahu, Bu. Bergas, ya, namanya bergas katanya. Oke, terus kalau misalnya ini apa namanya bengkel motor. Ya, Alat-alat, Bu. hari ini kita akan belajar terkait hal-hal tersebut. Nah, tujuan pembelajaran hari ini bisa kalian lihat itu ada 8. Yang pertama, melalui membaca teks tentang komoditas ekspor, siswa mampu memerinci komoditas ekspor di MP8 melalui kegiatan menulis satu hal positif. Setelah pembelajaran, siswa mampu mencapai kompetensi sosial dan emosional atau kesadaran diri. Baik, selanjutnya ini jadi kita belajar tema 5 yaitu wirausaha, subtema 2 usaha di sekitarku, pembelajaran 1. Naira, silakan dibaca. Nggak jadi, Bu. Baca yang keras ya. Indonesia merupakan negara yang sedang 5 negara tujuan ekspor dan impor Indonesia. Ada Malaysia, ada Singapura, ada Thailand, ada Brunei Darussalam, ada Filipina. Itu tujuan Malaysia. Ekspor Indonesia karet, udang, kopi, hasil hutan, tekstil, batu bara. Jadi kita bermain sebentar. Ice breakingnya kita bermain konsentrasi. Jadi gini. Oke, Bu. Coba tangan kaki. Kalau bunga itu kembang gimana? Pakai tangan, bunga kembang itu gimana? Gini. Kalau bunga kuncup, Gini, Bu. iya, bunga kuncup gini, mekar gini. Jadi kembang, kuncup, kembang, kuncup. Tapi sekarang guru balik. Jadi kalau guru bilang kembang, tangannya kalian kuncup. Paham nggak?
Paham, Bu. Paham, Kalau ibu bilang kembang namanya kuncup, kalau kuncup namanya kembang. Jadi kebalikannya. Kembang. Kembang, kuncup, kembang, kuncup, kuncup, kembang. Ya, Enggak, Bu. konsentrasi. Ya, ya, tangannya Ya, jadi Bu. kamera, semuanya diperlihatkan tangannya. Oke, kalau kembang, kalau kuncup, ya apa tangannya belum terlihat. Oke, yang lainnya. Jadi kembang, kuncup, kuncup. Nah, ada yang salah ya. Kuncup, Hampir. kembang, 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 Kembang. kuncup. Kuncup. Nah, ada yang belum salah. Kuncup, kuncup, kembang, kuncup, Kuncup. kuncup, kembang, kuncup. Oke, jadi sudah mulai konsentrasi lagi ya. Jadi itu sedikit dari Bu Guru supaya kalian konsentrasi kembali untuk mengikuti pembelajaran ya. Nah, selanjutnya tadi kita sudah belajar tentang wirausaha, kegiatan wirausaha. Tadi ada fotokopi. Ada fotokopi. Apakah alat-alat tersebut dapat ditarik dengan magnet? Bisa, Bu. Tidak, Bu. Oh, misalnya ada usaha atau warung yang menjual benda-benda ini di sekitar Ada. rumah kalian? Ada, Bu. Ada, Bu. Saya Di punya, warung Bu. tentu ada, mungkin ada yang jual ini apa namanya? Pensil, ada Peniti, Bu. peniti. Ini Penghapus. video tentang percobaan benda magnetis dan Dan non-magnetis. Alatnya adalah magnet dan bahannya adalah penghapus, daun, kening, batu, sisir, lid, paku. Kalian mengadakan sebuah percobaan benda magnetis dan non-magnetis. Nah, tujuan percobaan itu kalian isi apa tujuannya? Dari tugasnya ini kan kalian tulis dulu. Nanti tugas yang kalian kirim lewat classroom itu bisa berupa video atau bisa juga berupa kolom yang ditulis seperti yang ada pada layar. Kalau cerita langsung boleh dengan video. Karena siapa yang mau membacakan laporannya? Laporan percobaan benda magnetis dan non-magnetis agar kita bisa membedakan benda magnetis dengan benda yang non-magnetis atau benda yang mengandung logam dan benda yang tidak mengandung logam. Alat dan bahannya: gunting, paku, pisau. Hasil percobaan. Kesimpulannya, benda yang tidak dapat mengandung logam tidak dapat ditarik atau ditolak oleh magnet. Sedangkan bahan yang mengandung logam bisa ditarik oleh magnet. Sudah, Bu? Oke. Nah, jadi itu tadi sudah dibacakan laporannya dari Naira. Mungkin ada yang lain untuk membacakan sebelum kita bahas bersama-sama. Kalau gitu Putri, silahkan. Laporan. Dari percobaan itu kita mengetahui apa saja. Benda yang tidak mengandung logam tidak dapat ditarik atau ditolak oleh magnet.
Sedangkan bahan yang mengandung logam bisa ditarik oleh magnet. Ya, jadi ada dua. Jadi kita sudah sampai di kesimpulan tadi. Maka selesai pembelajaran hari ini. Tapi sebelumnya, adakah yang mau bertanya tentang materi-materi yang sudah kita pelajari sebelumnya? Tadi sudah kita belajar tentang apa saja? Pak Arif, apa aja yang kita sudah pelajari, Arif? Impor. Iya, ekspor impor. Terus apa lagi? Ya, Putri. Magnetis dan non magnetis. Benda magnetis dan non Magnetis. magnetis. Nah, adakah yang ingin ditanyakan dari materi yang sudah kita pelajari tadi? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Untuk beberapa pertanyaan yang Ibu berikan lewat Google Form nanti itu Ibu berikan ya. Harus download, Bu. Kemudian, nah sebelum kita mengakhiri, Ibu ingin kalian menuliskan satu hal positif yang sudah kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini. Misalnya kalau Bu Guru pembelajaran hari ini menyenangkan, jadi itu hal positifnya Ibu ketikkan di kolom chat. Silakan kalian, misalnya kalau hal positifnya bertemu teman, kalian bisa ketik di kolom chatnya. Kalian ketik menyenangkan, satu hal positif Seru, Bu, seru. ketik di kolom chat. Jadi satu hal positif yang kalian dapatkan setelah pembelajaran ini, silakan kalian ketikkan di kolom chat. Tulisnya di mana, Bu? Di kolom, Bu. Di kolom chatnya, nak. Kolom chat Google Meet-nya. Sudah, Bu. Sudah. Masih ada yang belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kalian bisa merapikan alat tulis kalian ya. Jadi supaya tidak tercecer, bukunya ditutup. Tugasnya nanti itu ada dua. Jadi ada laporan ekspor impornya itu yang kalian tulis. Kemudian lagi satu ada laporan percobaan benda magnetis dan non magnetis. Itu kalian laporannya bisa kalian berupa laporan tertulis atau bisa kalian videokan. Saya tertulis, Bu. Ya, nanti terserah kalian. Oke, Putri silahkan pimpin doanya. Hari ini kita akan menyelesaikannya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Putri, terima kasih anak-anak yang lain. Sampai jumpa nanti di meet selanjutnya. Semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Senang Sampai banget, Bu. jumpa. Senang, Bu. Ya, Dadah, Bu. sampai jumpa. Dadah, Bu. Refleksi aksi nyata, pembelajaran berdiferensiasi, dan pembelajaran sosial emosional. Refleksi aksi nyata ini menggunakan model 4F, yaitu 1. Facts atau peristiwa. Deskripsi singkat dari aksi nyata yang dilakukan meliputi latar belakang, situasi yang dihadapi, tindakan yang dilakukan pada aksi nyata, serta alasan melaksanakan hal tersebut. Yang kedua, feelings atau perasaan, hal yang dirasakan saat merencanakan dan melaksanakan aksi nyata. 3. Findings atau pembelajaran, pembelajaran yang diperoleh dari pelaksanaan keseluruhan aksi nyata, keberhasilan maupun kegagalan. 4. Future atau penerapan ke depan, rencana perbaikan yang akan dilakukan di masa mendatang. 1. Facts atau peristiwa. Saat ini masih diterapkannya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM akibat masih banyaknya
jumlah kasus COVID-19. Di sekolah kami, pembelajaran masih berlangsung secara daring. Siswa sudah mulai terlihat menurun dalam semangat belajarnya. Oleh karena itu, sebagai guru, saya berkeinginan untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan juga pembelajaran sosial dan emosional yang sudah dipelajari dari program guru penggerak. Dengan mempertimbangkan kebutuhan belajar siswa, yaitu kesiapan belajar, minat, dan profil belajar, saya ingin membuat perubahan dalam pembelajaran dengan mengintegrasikan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional ke dalam RPP dan melaksanakannya melalui tatap maya dengan memanfaatkan aplikasi Google Meet di kelas 6 Sekolah Dasar Negeri 8 Banjaranyar. Hal ini sebagai bentuk pembelajaran yang berpihak pada siswa dalam pembelajaran jarak jauh atau PJJ saat ini. Kedua, feelings atau perasaan saat merencanakan aksi nyata. Perasaan saat merencanakan aksi nyata ini adalah sangat senang dan semangat karena menerapkan pembelajaran yang berpihak pada siswa akan segera dapat saya laksanakan. Hal pertama yang saya lakukan membuat RPP atau rancangan pelaksanaan pembelajaran yang terintegrasi, pembelajaran berdiferensiasi, serta pembelajaran sosial emosional. Saat penyusunan RPP ini, tentu saya mempertimbangkan kebutuhan belajar siswa dan juga berkonsultasi dengan rekan sejawat. Feelings atau perasaan saat melaksanakan aksi nyata. Perasaan saat melaksanakan aksi nyata ini adalah sangat senang dan antusias karena akan menerapkan pembelajaran yang berpihak pada siswa dan sesuai dengan kebutuhan belajar para siswa. Kegiatan belajar menjadi lebih menyenangkan dan aktif. Siswa terlihat senang dan semangat ketika belajar, sehingga saya tidak mau kalah semangat dari mereka. Sangat berbeda dengan pembelajaran di masa lalu yang masih monoton dan belum mempertimbangkan kebutuhan belajar dari masing-masing siswa. Jika sebelumnya siswa terbebani dengan nilai minimal yang harus mereka peroleh, saat ini mereka lebih nyaman dan rileks dalam mengikuti pembelajaran karena tidak ada target nilai yang harus mereka capai. Dalam pelaksanaannya, tidak ada kendala berarti, hanya saja masalah sinyal internet yang kurang stabil, sehingga terkadang gambar wajah siswa tidak terlihat. Pembelajaran pertama yang saya peroleh dari aksi nyata ini adalah aksi nyata yang saya lakukan adalah salah satu cara memperbaiki dan mengembangkan kemampuan saya sebagai seorang guru yang memiliki nilai dan peran untuk ikut serta dalam transformasi pendidikan, yaitu pendidikan yang berpihak pada siswa. Pembelajaran kedua dari aksi nyata yang saya laksanakan, saya belajar untuk mengatur emosi, pikiran, dan sikap dalam menghadapi berbagai situasi tidak terduga, tetap bertahan dalam menghadapi berbagai tantangan, tugas, dan tanggung jawab sebagai seorang guru. Pembelajaran ketiga dari aksi nyata yang saya laksanakan, saya belajar untuk membangun komunikasi dan hubungan yang sehat dan menyenangkan antar rekan guru, siswa, wali siswa, dan komponen sekolah. Mewujudkan pendidikan yang berpihak pada siswa, saya tidak bisa melaksanakannya sendiri tanpa ada dukungan dan kerjasama antar komponen sekolah. Pembelajaran keempat dari aksi nyata yang saya laksanakan, saya belajar untuk menerima berbagai pendapat dan sudut pandang, situasi dan kondisi siswa, terutama dalam masa pandemi seperti saat ini. Pembelajaran terintegrasi, pembelajaran berdiferensiasi, dan pembelajaran sosial emosional tentu sangat penting untuk dilaksanakan agar tercapainya pendidikan yang berpusat pada siswa sebagai bagian dari transformasi pendidikan. Yang keempat, future atau penerapan ke depan. Pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional merupakan pembelajaran kolaboratif dan sangat penting untuk diterapkan. Oleh karena itu, saya akan melakukan komunikasi dengan rekan guru di sekolah agar mengimplementasikan pembelajaran ini dalam kegiatan rutin, terintegrasi dengan mata pelajaran maupun dalam protokol atau budaya sekolah. Demikianlah refleksi dari aksi nyata yang sudah saya lakukan. Terima kasih.